Bab 007. Roger mengambil napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Biarkan Ruby mau melakukan apa, jangan ganggu dia lagi. Daddy butuh bantuan Ruby untuk memperbaiki perusahaan. Sinta dan Rahel semakin terkejut mendengar ucapan Roger. Apa, Dad? Daddy ingin meminta bantuan Ruby. Sinta bertanya dengan nada tidak percaya. Roger langsung mengangguk tanpa keraguan. Memang hanya Ruby lah yang saat ini bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Daddy tidak punya pilihan lain. Daddy butuh Ruby untuk membantu Daddy memperbaiki kondisi perusahaan. Daddy tidak bisa menghadapi kekuasaan keluarga Rihat seorang diri. Roger langsung beranjak pergi ke kamarnya. Sedari pulang dari perusahaan, Roger sudah memikirkan ini semua. Latakan bisa menghadapi kekuasaan besar keluarga Rihat. Jalan satu-satunya adalah meminta bantuan pada Ruby yang kini berstatus sebagai calon menantu dari keluarga konglomerat berkuasa itu. Sinta dan Rahel hanya bisa terperangah dengan keputusan Roger. 45. Mom, Daddy tidak bisa melakukan itu. Harga diri keluarga kita akan hancur jika meminta bantuan pada anak penyakitan itu. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, Mom, ucap Rahel tidak terima sekaligus tidak percaya jika ayahnya atau bahkan mereka harus meminta bantuan pada Ruby. Tuan, perusahaan keluarga Sanders. Laporkan semuanya pada Emer. Kau menggangguku masak, sialan. Regan mengumpat ketika menerima telepon dari orang kepercayaannya. La tengah sibuk di dapur mewah kediaman keluarga Rihat seorang diri tanpa ditemani oleh istrinya tercinta. 3. Emer yang saat itu tengah menuruni anak tangga dan mendengar suara umpatan ayahnya hanya menggeleng. La tidak masuk bekerja hari ini karena besok adalah hari pernikahannya. Sedangkan sang calon istri Ruby tengah pergi bersama ibunya Amanda untuk melakukan perawatan diri. Emer menerima panggilan telepon dari orang kepercayaan ayahnya. Dengan memasang earphone kecil di telinga yang terhubung langsung ke ponselnya yang tersimpan di saku celana, Emer berjalan mendatangi Regan dan membantu pekerjaan ayahnya itu. Perusahaan keluarga Sanders mengalami krisis, Tuan Muda. Saat ini mereka kesulitan keuangan yang parah dan terancam bangkrut. Semuanya sudah sesuai dengan perintah Tuan Besar sebelumnya. Emer mengangguk dengan tangan yang mulai sibuk membersihkan berbagai jenis seafood yang akan diolah oleh Regan. Kami menunggu perintah berikutnya, Tuan Muda. Apakah membiarkan perusahaan Sanders fail, atau Anda ingin mengambil alih dengan mengakuisisinya? Emer terlihat terdiam sesaat. Siapa yang memegang kendali perusahaan saat ini? Tanyanya serius. Perusahaan sepenuhnya dikendalikan oleh Roger Sanders, Tuan Muda. Kami mendengar bahwa dia semakin kesulitan dan putus asa karena keadaan perusahaan. Besar kemungkinan Roger akan berusaha meminta bantuan pada Nona Ruby untuk menyelamatkan perusahaannya. Emer tersenyum sinis mendengar kabar itu. Meminta bantuan Ruby. Apa Roger berniat membuat calon istrinya memiliki banyak pikiran dengan hal-hal yang tidak penting tentang perusahaannya yang akan bangkrut? Itu hanya akan membuat calon istrinya lelah. Bagaimana jika nanti Ruby jatuh sakit karena terlalu banyak berpikir? Bisa batal lagi pernikahan mereka. Emer tidak menginginkan hal itu terjadi, enak saja. 2. Tuan Muda. Panggil seseorang di seberang sana karena tidak mendengar suara Emer. Biarkan ayah mertuaku itu bergerak sesuka hatinya. Kalian cukup pastikan jika dia tidak bisa mendekat dan menemui. 46. Rubiku. Baik, Tuan Muda. Panggilan itu terputus setelah mendapatkan satu perintah jelas dari Emer. Kau mengakui pria parasit itu, San. Ya, bagaimana lagi? Dia ayah Rubiku, Dad. Tapi dia bukan besanku.
Akan lebih menyenangkan jika besok dia datang ke pestaku sebagai tamu, kan? Bukan sebagai besan dari Regen Sledrihat. Emer mengangkat alis pada ayahnya yang langsung tergelak. Aku mengizinkan, kata Regen bersemangat menyambut ide putranya. Setelahnya kedua pria yang sibuk di dapur itu tertawa. Entah apa yang lucu, yang ada di bayangan mereka. 5. 47. 35. Undangan pernikahan untuk keluarga Sanders. Tak lama setelah masuk ke dalam kamar, Roger ternyata kembali keluar. Setelah sudah mengganti pakaian, penampilannya terlihat lebih segar meski kantung mata itu tak dapat menutupi rasa lelah di wajahnya. Dad. Sinta mendekat pada suaminya itu. Dedi mau kemana? Bukankah Dedi baru pulang? Tanya Sinta dengan perasaan was-was. Mungkinkah Roger akan melakukan rencana yang ia katakan tadi? Dedi harus menemui Ruby dan meminta bantuan padanya. Dek. Netra Sinta membola, begitu juga Rahel yang masih ada di sana. Roger ternyata benar-benar ingin melakukan niatnya meminta bantuan pada putrinya yang penyakitan itu. Astaga. Dedi apa-apaan, sih? Dedi itu kurang tidur atau gimana? Ucap Rahel heran. Apa ayahnya ini sedang mengigau sampai mau meminta bantuan pada Ruby? Ruby itu tidak bisa apa-apa, Dad. Ruby itu hanya beban. Dia sangat lemah. Apa yang bisa dia lakukan untuk Dedi dan perusahaan? Tidak ada. Kesal Rahel mengatakannya. Apa ayahnya ini sudah lupa siapa Ruby si penyakitan itu? 2. Roger menghentikan langkah dan berbalik dengan wajah yang begitu serius. Awalnya ia ingin mengabaikan ucapan sang istri dan putrinya Rahel, tapi ternyata tidak bisa. Kau tidak tahu apa yang kau katakan, Rahel? Tanya Roger geram. Putrinya ini seperti bodoh, padahal ia sudah menyekolahkan Rahel dengan baik. Apa yang aku tidak tahu, Dad? Aku tahu semua. Ruby itu tidak berguna, dia hanya beban keluarga. Dan sekarang Dedi ingin meminta bantuan padanya. Rahel memasang ekspresi tak percaya. Jangan konyol, Dad. Jangan buat anak penyakitan itu senang karena Dedi mengiba-ngiba padanya. Dia akan semakin besar kepala. Roger menggeleng, menekan pelan tengkuknya yang terasa semakin berat. Kau tidak tahu atau lupa status Ruby sekarang siapa? Tanya Roger geram. Ruby adalah tunangannya Emer. Dia calon menantu keluarga Rihat, keluarga besar konglomerat dan berkuasa. Sudah naik beberapa oktav suara Roger untuk menyadarkan Rahel. Dengan statusnya itu, Ruby bisa memberikan perintah yang bisa merubah kehidupan kita semua. Bahkan jika dia melakukannya dari tempat tidur dengan kondisi tak berdaya sekalipun, semua orang pasti akan tetap mematuhinya. 23. Rahel terbelalak mendengar ucapan Roger. Panas di hatinya kian meletup-letup, meski setengah otaknya mengakui bahwa ucapan Roger adalah benar. Namun, setengah otak kotornya berkeras untuk menolak. Ruby hanyalah gadis penyakitan. Ruby tidak bisa apa-apa. 3. Itu tidak mungkin. Terserahmu. Ucap Roger acuh. La kembali melanjutkan langkah untuk pergi menemui putrinya yang penyakitan itu. Jika Ruby tak bisa membantunya, Roger harap Ruby bisa membujuk calon suaminya Emer atau bahkan membukakan. 48. Jalan untuk ia bicara langsung pada Tuan Regen dan meminta bantuan. Roger sudah memikirkan semua langkah yang akan ia tempuh. Dan yang terpenting kini adalah, ia harus bertemu Ruby dan bicara dengan anaknya itu tentang kondisi perusahaan. Roger tak bisa menunda semuanya, ia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan perusahaannya. Jika kondisi perusahaan terus mengalami krisis seperti ini, perusahaannya bisa terlepas dari tangannya dan yang lebih buruknya lagi adalah bangkrut hingga tutup total.
Dan nama besar Sanders pun akan menghilang tinggal kenangan. Roger mengendarai mobilnya menuju kampus Ruby. Sesampainya di sana, ia langsung keluar dan mencari keberadaan anaknya itu. Namun, ketika ia baru masuk area kampus dan mencoba bertanya, Roger diberitahu bahwa Ruby ternyata tidak masuk kelas hari itu. Ruby mengajukan cuti kuliah beberapa hari. Roger sempat terkejut mendengarnya. Terbesit tanya dalam pikiran Roger. Mungkinkah cuti ini ada kaitannya dengan pernikahan Ruby dan Emer yang diumumkan oleh perusahaan Rihat Holdings? Rasanya Roger ingin marah jika itu benar. Lah sungguh tak diberitahu tentang pernikahan putrinya sendiri, tapi sepersekian detik berikutnya, Roger sadar, ini bukanlah waktu yang tepat untuk ia menyalahkan Ruby. Roger pun mencoba menghubungi Ruby melalui telepon, tapi tidak berhasil. Lah kemudian kembali masuk ke dalam mobil dan memutuskan untuk pergi ke kediaman keluarga Rihat, berharap bisa menemui putrinya Ruby di sana. Namun, ketika ia tiba di kediaman keluarga Rihat, ternyata kedatangannya dihalangi oleh satpam. Roger tidak diizinkan untuk masuk. Maaf, Tuan. Anda tidak bisa masuk ke dalam. Saya ingin bertemu dengan Ruby. Ruby itu putri saya. Jawab Roger dengan suara yang terdengar cukup tinggi. Sepertinya pria parubaya itu terpancing emosi. Arena dilarang masuk. 2. Maaf, Tuan. Tapi Anda memang tidak diizinkan masuk jika tidak mendapatkan izin langsung dari keluarga Rihat. Roger beberapa kali tetap terus mencoba untuk masuk dan bertemu dengan Ruby. Namun, ternyata ia tidak diberi akses sama sekali. Roger merasa frustrasi. Lah pergi dengan raut wajah kesal bercampur amarah. Sulit sekali baginya sekarang untuk bertemu dengan putrinya sendiri. Lebih tepatnya, putri yang selama ini sudah ia sia-siakan kehadirannya. Roger ternyata tidak menyerah, ia kemudian mencoba pergi ke perusahaan Rihat Holdings. Kali ini ia berharap bisa menemui Emer di sana. Namun, ketika ia tiba di perusahaan, ia dihadapkan dengan asisten pribadi yang berwajah datar. Tuan muda Emer tidak ada di sini. 49. Bagaimana dengan Tuan Regan? Roger tetap berusaha. Atau putranya yang lain? Saya ingin bertemu dengannya. Ini sangat penting. Nada suara Roger sudah terdengar putus asa. Dan lagi-lagi Roger harus menelan kekecewaan. Semua orang yang sedang berusaha ia temui tidak berada di perusahaan. Sial. Kenapa semuanya terasa sulit seperti ini? Roger membenturkan kepalanya pada kemudi. Sungguh ia sudah lelah raga dan merasa tak lagi punya harapan. Haruskah ia kehilangan perusahaannya? Memikirkan hal itu membuat kepala Roger kembali berdenyut kuat. Lah memijat kepalanya. Dan bersamaan dengan itu, getar ponsel Roger terdengar, seseorang menghubunginya. Halo. Roger mengangkat panggilan dengan lemah tak bersemangat. Kepalanya tetap bertumpu pada setir kemudi. Tuan, keluarga Rihat mengirim undangan pernikahan untuk seluruh anggota keluarga Sanders. Roger langsung menegakkan tubuhnya saat mendengar apa yang dilaporkan sang sekretaris. Apa maksudmu? Tanya Roger setengah mengerti. Undangan pernikahan. Sudah pasti itu undangan pernikahan antara Emer dan Ruby, tapi mengapa keluarga Rihat mengirimkan undangan pada keluarga Sanders? Mereka adalah bagian dari Ruby. Apa perlu menggunakan undangan? Bagian inilah yang tidak dimengerti oleh Roger sehingga berputar-putar di dalam kepalanya yang sudah semeraut akan permasalahan perusahaan. Saya akan mengirimkannya, Tuan. Setelahnya Roger bisa menerima undangan itu di ponselnya. Netra Roger memperhatikan dengan seksama. Mereka benar-benar mengirimkan undangan untuk kami. Gumam Roger tak percaya. Untuk keluarga besar Sanders dan seluruh koloninya. 3. Ini benar-benar undangan, batin Roger terperangah merembacanya.
Mereka benar-benar diundang, layaknya seperti tamu lainnya. Padahal Ruby adalah bagian dari keluarga Sanders. Seharusnya mereka tidak perlu mendapatkan undangan seperti ini, kan? Namun, Roger ternyata memutuskan untuk tetap membagikan undangan itu ke grup chat keluarganya. Mereka harus datang, ini adalah kesempatan baik untuk Roger bertemu Ruby sekaligus seluruh anggota keluarga Rihat yang berpengaruh. Roger tersenyum, ia mengesampingkan perasaan kesalnya karena undangan itu, dan berganti dengan perasaan penuh harapan akan keselamatan perusahaannya. Roger yakin Ruby pasti akan membantu menyelesaikan permasalahannya. 2. 50. 36. Pesta pernikahan penguak fakta. Hari pernikahan. Bagaimana dengan Ruby? Sudah waktunya dia tahu. Pria itu berkata dengan serius. Netranya menatap tajam pada berkas yang terdapat di atas meja, seolah ada sesuatu yang sangat penting di dalam sana. Dia sudah memiliki aku saat ini. Lawan bicaranya hanya bisa memberikan angkukan tanpa banyak bicara lagi. Setelah itu mereka sama-sama keluar meninggalkan ruangan. Pernikahan Ruby dan Emer digelar di sebuah ballroom hotel berbintang yang megah. Ruangan itu sudah disulap sedemikian rupa, dengan nuansa emas dan putih yang mendominasi serta lampu-lampu kristal yang tergantung di langit-langit memancarkan cahaya elegan. Begitu kental akan kemewahan, seakan menekankan selera keluarga Rihat yang begitu berkelas. Di tengah ruangan, yang dihiasi dengan bunga mawar putih dan tirai sutra emas menjadi titik fokus perhatian para tamu undangan. Emer berdiri dengan gagahnya di sana, merangkul wanita cantik yang kini telah resmi berstatus sebagai istrinya. "My wife," bisik Emer dengan senyum kecil dan menatap dalam Ruby yang sangat cantik. Tangannya melingkari pinggang ramping berbalut gaun pengantin itu, menariknya pelan, membuat tubuh istrinya menempel padanya, sebelum mendaratkan sebuah ciuman mesra. Suasana romantis dan intim seketika tercipta dengan pencahayaan lembut dan diiringi musik klasik. Tamu-tamu undangan yang hadir, termasuk keluarga dan teman-teman dekat, semuanya langsung memberikan tepuk tangan pada pasangan yang baru saja mengucapkan janji suci pernikahan. "Love you." 2. Bisikan itu kembali terdengar di sela Emer mencium istrinya. Ruby tersenyum, tangannya yang tadi berada di dada Emer kini bergerak naik dan sudah melingkar di leher suaminya. Mereka masih berciuman, saling membalas dengan penuh perasaan. Ruby menutup matanya, hingga sesuatu yang dari tadi berdesakan ingin menyeruak perlahan mulai menetes, mencari muaranya. Ruby menangis. Merasakan kebahagiaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata, sebelum Emer. Pekik Ruby kencang. La tersentak dan terkejut. "Ah, haha, Emer. Hentikan," bentak Ruby, tapi dengan tawa nyaring karena Emer ternyata mengangkat serta memutar tubuhnya. 1. Emer terkekeh dan menghentikan perbuatannya, ia merendaratkan Ruby dengan perlahan juga sempurna. "Kau membuat jantungku hampir lepas." Ruby memukul dada suaminya itu dengan kesal. Namun, setelahnya tersenyum bahagia memancarkan kebahagiaan yang tak terhingga. 51. "Aku tidak ingin melihatmu menangis." "Aku tidak menyukai itu," kata Emer dengan terus menatap Ruby dalam. Ia benar-benar tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada kecantikan Ruby. Jika bisa, ia tidak ingin pesta pernikahan ini ada dan akan langsung mengurung Ruby untuk dirinya seorang. Keduanya tersenyum. Emer merangkul pinggang istrinya dan mengarah langsung pada tamu-tamu undangan yang datang. Semua mata tertuju pada pasangan pengantin itu, tak terkecuali keluarga Sanders yang berada di tengah-tengah keramaian para tamu undangan. 2. Ruby dengan gaun pernikahan putih yang elegan, terlihat cantik dan bahagia saat berada di dalam rangkulan Emer, pemandangan yang berhasil membuat tangan seseorang mengepal begitu erat. 3. "Harusnya aku yang ada di sana," desisnya dengan sorot mata tajam.
Kau telah merebut semuanya dariku, Ruby. Geramnya pelan. 2. Rahel menyambar minuman saat salah satu pelayan lewat dan langsung menegaknya abis. Berharap sesuatu yang mendidih di dalam dirinya reda, tapi ternyata tak berpengaruh apa-apa kala netranya terus menelusuri setiap gerakan Ruby. Kau kenapa? Tanya Cakra melihat gelagat aneh adiknya. Rahel tak menjawab, pandangannya terus tertuju pada Ruby. Ruby dan suaminya, Emer, berjalan di antara para tamu, menyapa serta menerima banyak ucapan selamat juga doa untuk pernikahan mereka. Kebanyakan tamu yang datang adalah pebisnis kelas atas dan putra-putri dari para pewaris pengusaha ternama yang merupakan teman dekat Emer. Ruby dan Emerald bagaikan dua permata yang begitu berharga di antara kerumunan berlian yang berkilauan. Memancarkan cahaya kebahagiaan dan cinta yang hangat, saling melengkapi, menyatu dalam ikatan cinta yang kuat dan abadi. Rahel sudah tidak tahan lagi melihat itu semua. Kau memang pandai sekali tersenyum di depan orang banyak, Ruby. Mencari perhatian mereka dengan wajahmu yang sok polos itu. 35. Rahel berucap ketika Ruby berada tak jauh dari keluarga Sanders saat menyapa para tamu. Ucapannya itu sontak saja berhasil menarik perhatian beberapa orang di sekitar. Mereka langsung menatap Rahel, dan membuat Rahel semakin tersenyum sinis. La ingin menghancurkan kesempurnaan hari ini. Rahel mengabaikan surah peringatan dari ayahnya Roger. Pernikahanmu dengan Emer sangat mewah, dan kau terlihat sangat bahagia. Padahal, keluargamu sendiri hanya diperlakukan sebagai tamu undangan biasa di sini. Tapi, kau tidak peduli sama sekali, kan? Yang penting bagimu adalah mendapatkan pria kaya dan tampan seperti Emer. 3. Dek 52. Rahel, jaga sikapmu. Lepas. Rahel menepis tangan Roger yang mencengkram lengannya. Semua orang harus tahu. Jika dia ini. Tunjuk Rahel dengan mata merahnya yang menyala pada Ruby. Tidak lebih daripada seekor rubah betina. Penuh tipu daya dan dia sama sekali tidak menganggap keluarganya ada. 2. Dek. Kian tajam mulut Rahel berucap. Rasa cemburu serta iri benar-benar telah membakar abis akal sehatnya. Rahel tidak bisa meredam emosi hanya karena tak tahan melihat Ruby bahagia bersama pria yang ia juga cinta. Tamu-tamu semakin memperhatikan apa yang terjadi, keluarga Rihat bahkan segera mendekat saat melihat sesuatu yang tidak beres. Kau ingin mengacau di sini? Emer terpancing. Ia sudah ingin memberi pelajaran pada Rahel yang berdiri di antara keluarga Sanders. Namun, lengannya cepat ditahan oleh sang istri. Rahel, aku tidak tahu kau ada di sini. Aku tidak tahu kalau kalian juga diundang, sama seperti tamu yang lainnya, ucap Ruby dengan wajah yang penuh sesal. Melihat itu semua, Rahel tertawa sinis. Ruby tengah berakting menurutnya. Jelas kau tidak tahu, kau tidak menganggap bahwa kami keluarga. Ruby akhirnya tersenyum tipis mendengar ledakan Rahel, matanya menatap serius Rahel yang terus melayangkan tuduhan buruk padanya. La pun mendekat dan berucap, "Iya. Kalian bukanlah keluarga. Karena itu, aku tidak meminta kalian datang. Dan seharusnya kau tidak menampakkan dirimu di sini." Netra Ruby berkilat marah. Tadi ia hanya mencoba untuk tidak menanggapi sikap Rahel yang selalu mencari masalah dengannya. Karena mengingat ini adalah pesta pernikahannya. Kurang ajar. Rahel ingin melayangkan tangannya pada Ruby. Roger dan Emer refleks bergerak untuk mencegah. Namun, Ruby sudah lebih dulu menahan dan mencengkram erat tangan Rahel. Keluarga sejati tidaklah seperti keluarga yang kita miliki ini, Rahel. Mereka tidak menggunakan anaknya untuk kepentingan pribadi, tidak menyakiti dan tidak akan memanipulasi. Ruby menghempaskan kasar tangan Rahel.
Netranya yang merah menyala menatap satu persatu keluarga Sanders yang ada di hadapannya. Roger ayahnya, Sinta ibunya, dan Cakra kakak laki-lakinya. Keluarga macam apa yang selalu hidup dengan niat memanfaatkan dan menyakiti? Tanya Ruby. Hanya suaranya yang jelas terdengar di balik sayup-sayup bisikan para tamu undangan. Itu bukanlah keluarga, tapi bentuk neraka yang nyata. Dan aku bersyukur telah bebas dari sana, memiliki keluarga baru yang benar-benar mencintai dan mendukungku. Ruby mundur, kembali berdiri di sisi sang suami yang langsung melingkarkan tangan di pinggangnya. Jadi, Rahel, kau tidak perlu berpura-pura menjadi yang tersakiti di sini. Bukankah yang semua orang tahu? Keluarga Sanders hanya memiliki dirimu sebagai putri mereka. Tanya Ruby tersenyum kecil. 53. Senyuman yang di mata Rahel tengah mengolok dirinya. Keluarga Sanders ternyata punya dua putri. Mereka menyembunyikan salah satunya. Kenapa? Mereka sepertinya menyiksa putri mereka yang disembunyikan. Keluarga Sanders begitu jahat. Apa Nona Ruby bukan anak kandung, hingga diperlakukan buruk? Putri asli ataupun tidak, mereka seharusnya tetap bersikap baik. Bukan menyiksa apalagi ingin memanfaatkan. Mereka menyiksa putri mereka sendiri tapi pura-pura baik di depan publik. Keluarga macam apa yang tega menyakiti anak sendiri? Astaga! Situasi menjadi semakin tegang ketika para tamu mulai mengeluarkan penilaian mereka. Bukan seperti itu. Roger lekas bersuara. Ila tidak bisa membiarkan nama baik keluarga Sanders jadi perbincangan negatif, apalagi di kalangan para pebisnis. Ini hanya kesalahpahaman adik kakak yang biasa terjadi. Roger gugup saat melihat Tuan Regan mendekat. Rahel, jangan membuat keributan di sini, kata Roger dengan nada tegas pada putrinya yang memulai keributan. Kau masih saja bersilat lidah, Roger. Sialnya aku muak melihatmu. Regan tiba-tiba bersuara kasar dan semakin mengejutkan semua orang. Aku rasa sudah waktunya untuk mengungkapkan kebenaran. 1. Roger dan Sinta terlihat terkejut mendengar ucapan Tuan Regan. Sedangkan Rahel dan Cakra memasang raut wajah heran. Begitu juga Ruby, ia yang terkejut melihat sikap ayah mertuanya terlihat bingung. Apa yang Tuan Regan bicarakan? Tanya Roger dengan nada waspada. Regan tersenyum. Aku berbicara tentang rahasia keluarga Sanders. Tentang Sinta, yang ternyata bukanlah ibu kandung Ruby dan Cakra. 25. Duar. 54. 37. Kebenaran yang terungkap. Cek. Ternyata dia ibu tiri. Nyonya Sinta menjadi ibu tiri yang kejam, aku sungguh tidak menyangka. Tamu-tamu berdecak dengan fakta yang mereka dengar dari mulut Tuan Regan. Sinta terlihat seperti tersambar petir dan tidak bisa berkata-kata. Wajahnya panik dan merah padam. Apa yang Anda maksud, Tuan Regan? Roger berkata tegas. Lah melupakan dengan siapa kini ia tengah berhadapan. Jangan mencampuri urusan keluarga Sanders. Regan terkekeh dan setelahnya berdecih, begitu muak melihat wajah Roger. Aku tidak akan mencampuri urusanmu, jika saja kau tidak mencari masalah denganku, balas Regan tajam. Sepertinya ia masih begitu dendam pada pria itu karena berusaha menipunya dalam perjodohan anak-anak mereka. Perlukah ku ingatkan lagi? Pertama, kau berani menginginkan putraku bersama dengan putrimu yang tidak beradab itu. Dan sekarang, kau mengacau di pesta keluarga Rihat. Regan terlihat berang. Jika bisa, ingin sekali ia menumis Roger dengan ribuan bumbu-bumbu dapur lalu memanggangnya di atas perapian hingga menghitam. 3. Kau lupa sedang berhadapan dengan siapa, Roger. Aku bisa dengan mudah mencari tahu semua tentangmu. Roger terlihat seperti tidak percaya dan ia masih terus mencoba untuk membela diri. Ini tidak benar.
Sinta adalah ibu mereka, sangkal Roger. Regan langsung mengulurkan tangan, meminta sesuatu pada orangnya. Dan, tak, serak, sejumlah kertas seketika berhamburan di bawah kaki Roger. Aku memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Sinta bukanlah ibu kandung Ruby dan Cakra, ucap Regan. Dan sekarang sangkallah semua dokumen-dokumen sah itu, Roger tambahnya lagi dengan nada menantang. 1. Roger terbelalak melihat apa yang kini ada di bawah kakinya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan ini? Tanya Sinta dengan suara yang bergetar. La sudah meraih satu kertas yang terlempar dan tepat mendarat di ujung heelsnya. Benar-benar kejutan, semuanya tampak terperangah, tak terkecuali Ruby. Jadi ini. Semua yang aku alami selama ini, alasannya karena kau bukan ibu kandungku. Karena aku anak tirimu. Tanya Ruby dengan menitikkan air mata. Ruby begitu terkejut mendengarnya. Emer sudah merangkul Ruby, tapi Ruby masih sanggup menatap pada ayahnya Roger, dan Sinta, wanita yang selama ini ia anggap sebagai ibunya. 2. Ternyata bukan hanya tentang dirinya yang lemah, yang selalu disebut sebagai gadis penyakitan dan beban, tapi 55. Terdapat kebohongan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di dalam tubuh keluarga Sanders. Sinta bukan ibu kandungnya. Berbagai perasaan kini berkecamuk di dalam hati Ruby. Sedih karena mengetahui bahwa ayahnya Roger tidak jujur, telah menyembunyikan rahasia sebesar ini. Marah atas perlakuan tidak adil yang selama ini ia dapatkan. Namun, Ruby juga merasa ada kelegaan dalam relung hatinya saat akhirnya mengetahui kebenaran bahwa Sinta yang selama ini tak menyayanginya bukanlah ibu kandungnya. Entah mengapa Ruby merasakan hal itu. Tapi rasanya itu jauh lebih baik. Karena selama ini ia terus tersiksa dengan keadaan bahwa orang tuanya tak mencintai dan tak peduli padanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini benar, Dad? Mengapa Daddy berbohong tentang ini? Kini giliran Cakra yang bertanya. Cakra bingung dan sama sekali tidak bisa percaya, tapi matanya dapat melihat semua bukti yang berserakan di atas lantai. Cakra dan Ruby jelas terkejut karena yang mereka tahu selama ini. Sinta adalah ibu mereka. Tapi fakta ini berhasil membuat mereka syok. Namun, tidak begitu dengan Rahel, gadis itu terkekeh kecil sehingga mengambil perhatian mereka yang ada di sana. Aku tidak percaya ini. Aku pikir hanya aku yang anak tiri di sini, ternyata kalian berdua juga. Rahel tertawa. La merasa sedikit puas karena mengetahui bahwa Ruby dan Cakra ternyata juga anak angkat di dalam keluarga Sanders. 3. Kalian jangan percaya. Ini semua hanya fitnah dan kebohongan. Dokumen-dokumen itu palsu, tidak ada artinya. Roger menatap pada Ruby dan Cakra. Lalu berpindah pada Tuan Regan. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa mendapatkan dokumen-dokumen itu, tapi saya yakin itu tidak benar. Sinta dan saya telah menikah selama bertahun-tahun, dan dia telah menjadi ibu yang baik bagi anak-anak saya. Kalian hanya ingin menghancurkan keluarga Sanders, tapi saya tidak akan membiarkannya. Roger tidak bisa membiarkan citra keluarganya yang sempurna hancur begitu saja. Lebih tepatnya, kau menikahi Sinta setelah menyembunyikan istri sahmu, ibu kandung dari Ruby dan Cakra, kata Regan. Duar. Astaga. Mulut Regan. Bikin autor bisa merasakan denyutan 9 skala Richter di kepala Roger. Kau telah mengganti istri sahmu dengan Sinta, setelah menyingkirkan ibu kandung Ruby dan Cakra dari kehidupan mereka untuk melindungi kepentinganmu sendiri. 3. Kalimat-kalimat tajam yang terlontar dari Regan membuat Roger merasa syok dan terkejut. La menggeleng, berusaha menepis kebenaran yang tidak ia inginkan.
Ruby dan Cakra juga tak kalah terkejut, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Apa maksudnya? Tanya Ruby, suaranya begitu bergetar. Tubuhnya sudah lemas. Dan Emer dengan lekas menahan tubuh istrinya itu. Elbu kandungmu masih hidup, sayang. Aku akan membawamu. 56. Kepadanya. Ruby menatap Emer dengan air mata yang sama sekali tidak bisa ditahan alirannya. Jangan menangis. Kau bisa menemui ibumu. Dia sangat merindukanmu dan membutuhkanmu, sayang. Emer memeluk istrinya yang menangis. 23. Kau tidak bisa menyangkal kebenaran lagi, Roger. Saatnya kebenaran terungkap. Regan menyunggingkan senyumnya. Singkirkan semua koloni parasit ini dari hadapanku. Perintah Regan pada orang-orangnya untuk segera membawa Roger juga seluruh keluarga Sanders keluar. 2. 57. 38. Tidak mempercayai Roger. Orang-orang Rihat langsung menjalankan perintah tuan mereka, menyeret Roger beserta seluruh keluarga Sanders keluar dari ballroom hotel mewah itu. Lepas. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Bentak Roger pada dua pria bertubuh kekar yang memegang lengannya. Begitu juga dengan Sinta dan Rahel, sedangkan Cakra, ia sudah mengambil langkah lebih dulu berbalik dan langsung pergi meninggalkan ballroom. Harga diri Roger seperti diinjak-injak, seakan kotoran telah dilemparkan dan mengenai langsung ke wajahnya di depan banyak orang. Roger malu, ia marah diperlakukan seperti ini. Namun, di hadapan seorang Regan Slade Rihat, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Regan bukanlah tandingannya. Lah bagaikan kucing yang berhadapan dengan seekor singa, Roger tidak mungkin bisa melawan pria berkuasa itu. Ah! Brengsek kalian! Teriak Roger, tubuhnya dilempar begitu saja saat sudah sampai di luar. Ah! Sakit. Rahel juga mengalami hal yang sama, lengannya terasa sakit karena diseret dengan kasar. Heh, kau tidak tahu apa yang kau lakukan ini. Ayahku bisa membalas kalian. Kalian akan menyesali ini. Marah Rahel pada orang-orang keluarga Rihat. Oh, pergi dari sini sekarang juga, sebelum kami bertindak lebih keras lagi. Rahel terjingkat mundur mendengar suara bentakan keras itu. Belum lagi tubuh mereka yang berukuran besar, membuat nyali Rahel langsung menciut. Kalian sudah tidak memiliki hak untuk berada di sini lagi. Roger menatap para pengawal itu dengan mata kemarahan, tapi tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dat, panggil Sinta pada suaminya. Wajahnya terlihat pucat dan tidak berdaya. Nampaknya Sinta tidak bisa menghadapi kebenaran yang terungkap alias syok berat. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyanya lagi dengan suara yang lemah. Roger mengacak rambutnya kasar, ia bahkan berdecak dan mengumpat berkali-kali melampiaskan amarahnya. Niat awal ingin menghadiri acara pernikahan Ruby demi bisa menemukan jalan untuk menyelamatkan perusahaannya. Sekalipun hadir sebagai tamu undangan, ia sudah menekan ego untuk itu semua. Tapi apa yang terjadi? Sesuatu di luar dugaan terungkap. Aibnya telah Regan beberkan di hadapan orang banyak. Sebaiknya kalian pulang ke rumah, perintah Roger pada anak istrinya. Sedangkan ia berencana untuk pergi ke perusahaan. Kau tidak ingin menjelaskan ini. Suara yang cukup menekan menghentikan langkah Roger saat ingin beranjak. Lah berbalik dan menatap pada Cakra. Pria itu dari tadi sudah menahan diri sekaligus emosinya. 58. Kenapa Dedi membohongi kami? Tanya Cakra lagi. Lah masih menatap ayahnya dengan tatapan tidak percaya. Bukan kami, tapi hanya aku dan Ruby di sini yang dibohongi. Ucapnya kali ini dengan nada sinis dan beralih pada Sinta wanita yang selama ini ia anggap sebagai ibunya. 2. Cakra, Momi bisa menjelaskannya. Jangan menyebut dirimu Momi. Kau sudah membohongi kami.
Teriak Cakra pada Sinta yang seketika membuat Roger bereaksi. Jaga cara bicaramu, Cakra. Wajah Roger memerah. Masalah bertubi-tubi menyerang dirinya dan keluarga Sanders membuat tekanan darah pria itu naik drastis. Sinta ibumu. Dia yang merawat kalian dari kecil. Karena kau menyembunyikan ibu kandung kami. Cakra tak mau kalah. La masih mengingat dengan jelas ucapan Tuan Regan, dan tak hanya dirinya saja, semua orang yang berada di dalam ballroom juga mendengar fakta itu. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini, Dat? 2. Cakra ingin tahu alasannya kenapa ayahnya melakukan ini semua. Roger membuang napas kasar, kembali mengusap wajah dengan satu tangan yang berkacak pinggang. La pusing, dan kini bertambah pusing dengan pertanyaan putranya. Ibu kalian sakit, jawab Roger yang membuat Cakra memicing, seakan ingin memastikan perkataan ayahnya kali ini dapatkah dipercaya atau tidak. Dia tidak bisa merawat kalian. Karena itu Dedi menikah lagi. Kejar Cakra lebih jauh pada Roger. Entah mengapa, ia kini ragu dengan semua ucapan ayahnya. Mungkinkah karena sudah tahu bahwa ia telah dibohongi selama puluhan tahun? Jangan banyak bertanya. Apa yang Dedi lakukan, semuanya juga untuk kalian. Tekan Roger pada putranya itu. Sekarang kembali ke rumah. Dedi akan ke perusahaan. Roger tidak ingin lagi berdebat dengan putranya yang hanya akan menambah rasa kesalnya. 1. Namun, perkataan Cakra selanjutnya berhasil membuat Roger tercengang. Aku tidak percaya lagi pada Dedi, putus Cakra akhirnya. Aku akan mencari kebenaran sendiri, dan aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Cakra berbalik. La pergi lebih dulu dan mengabaikan teriakan ayahnya yang memintanya kembali. Cakra sudah tidak bisa lagi mempercayai ayahnya. Ila merasa masih banyak rahasia yang Roger dan Sinta sembunyikan darinya. Sekarang Cakra akan mencari tahu semuanya sendiri. Elbu kandungmu masih hidup, sayang. Aku akan membawamu kepadanya. Cakra masih ingat ucapan Emer pada Ruby. La juga akan mencari keberadaan ibunya dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Cakra! Teriak Roger, sialan. Anak keras kepala. Umpat Roger ketika melihat Cakra sudah masuk ke dalam mobilnya dan melaju meninggalkan mereka. Dat, Dedi mau kemana? Cegah Sinta saat melihat suaminya juga bergegas menuju mobil. 59. Kalian pulanglah. Dedi harus memastikan Cakra tidak bertemu dengan Safira. Roger langsung masuk ke dalam mobilnya dan segera melaju, meninggalkan Sinta yang tak bisa berbuat apa-apa. 6. Malam hari. Sudah lebih baik. Tanyanya lembut pada istrinya yang memberikan anggukan. Minumlah, pinta Emer lagi pada Ruby. 2. Namun, kali ini Ruby menggeleng. Aku sudah banyak minum. Rub juga sudah meminum semua suplemen yang Emer berikan. Emer serempat khawatir melihat Ruby yang terus menangis setelah mengetahui tentang fakta yang selama ini disembunyikan oleh Roger. Rub juga masih memaksakan diri untuk tetap melanjutkan resepsi pernikahan mereka sampai selesai. Emer takut istrinya itu akan ngedrop dan berpengaruh pada kesehatannya. Aku tidak apa-apa, kata Ruby saat Emer lagi-lagi menyentuh keningnya untuk memeriksa suhu tubuh wanita itu. Emer terkekeh, ia benar-benar khawatir. Emer memeluk Ruby. Maaf, katanya. Untuk apa? Ruby membalas pelukan hangat suaminya, ia merasa heran karena Emer meminta maaf. Karena Dedi sudah menyelidiki keluargamu tanpa izin darimu, sayang. Begitulah Regan, ayahnya itu pria yang sangat pendendam. La bisa menguliti siapa saja yang sudah bermain-main dengannya. Dan kali ini Roger lah korbannya. Tidak perlu meminta maaf.
Justru aku yang seharusnya berterima kasih pada Dedi. Karena Dedi, aku bisa tahu kebenarannya. Emer melepaskan pelukannya dan menatap pada Ruby. Kau pasti ingin sekali bertemu dengannya. Ruby langsung mengangguk. La sangat ingin bertemu dengan ibu kandungnya. Tapi ada syaratnya. Syarat? Tanya Ruby dengan mengamati wajah suaminya yang tersenyum-senyum tidak jelas. Apa syaratnya? Emer menaik turunkan alisnya. Emer. Ruby langsung memukul tangan suaminya yang saling menindih dengan dua jempol yang bergoyang-goyang. Seperti anak penyu. Apa-apaan itu? 5. Emer tergelak melihat wajah Ruby yang sudah memerah. Kau malu. Marah ini. Masa? Goda Emer lagi. 60. Emer. Berhenti bertingkah. Haha. Baiklah. Sudah jangan cemberut lagi. Emer kembali memeluk istrinya itu. La mencium kening Ruby dan mengecup bibir istrinya. Tidurlah. Besok kita akan menemui ibumu. Emer membawa istrinya naik ke tempat tidur mereka. La menyelimuti Ruby. Dan barulah Emer berputar, mengitari ranjang sebelum ikut merebahkan diri di samping istrinya itu. Namun, belum ada semenit Emer berbaring, ia sudah kembali membuka suaranya. Sayang, panggil Emer dengan tatapan ke arah langit-langit kamar. Aku benar-benar ingin memakanmu saat ini. Sungguh sulit sekali Emer menahannya. Suaranya terdengar putus asa. Dek. Ruby menoleh dan mendapati Emer sudah menatapnya dengan sangat dalam. Tatapan yang penuh minat dan hasrat. Ruby membeku, ia tidak bisa bergerak dan berucap. Termasuk saat merasakan jika tengkuknya kini sudah diusap dan sesuatu yang basah mulai menyergap bibirnya. Emer mencium istrinya. Ruby tak melawan, ia hanya diam, membiarkan suaminya itu bergerak untuk mencari dan mendapatkan apa yang Emer inginkan. 61. 39. Bertemu Nyonya Safira. Pagi harinya, Ruby sudah membuka mata lebih dulu dari sang suami. La menatap Emer yang masih terlelap di sampingnya. Pria itu tampak kelelahan, tapi tertidur pulas dengan raut wajah yang puas. Ruby sedikit tersenyum saat mengingat apa yang sudah terjadi antara ia dan sang suami semalam. Ruby beranjak untuk membersihkan diri, ia akan bersiap karena hari ini ia akan bertemu dengan ibu kandungnya. Ruby merasakan gugup, berbagai perasaan menghinggapi hatinya. Dan perasaan itu masih terbawa saat perjalanannya bersama sang suami menuju tempat keberadaan ibunya. Jantung Ruby berdegup lebih kencang, tangannya bahkan dingin dan berkeringat. Apa yang akan ia temukan saat bertemu ibunya? Apakah ibunya akan mengenalinya? Dan apakah ibunya akan menerima kehadirannya? Ruby memikirkan banyak hal, tapi dari banyaknya kemungkinan yang ada, satu yang paling Ruby harapkan adalah ibunya dalam keadaan yang baik-baik saja. Namun, saat mobil berhenti di depan sebuah rumah sakit jiwa, Ruby merasa ada sesuatu yang menghimpit dadanya. 23. Kenapa kita ke sini? Tanya Ruby bergetar pada suaminya. Bukankah mereka akan pergi menemui ibu kandungnya? Tapi kenapa datang ke RSJ? Emer memegang tangan Ruby dengan kuat. La menuntun istrinya itu untuk turun lebih dulu sebelum menjelaskannya pada Ruby. Sayang, sebelumnya aku minta maaf dan aku percaya kau kuat. Mer menggenggam tangan istrinya. Aku ingin kau tahu, bahwa ibumu, tidak dalam keadaan yang baik saat ini. Beliau telah mengalami tekanan mental dan dia butuh perawatan khusus di sini, ucap Emer dengan penuh sesal. Dek. Ruby merasa seperti dipukul keras saat mendengar ucapan Emer. Tanpa bisa dicegah, air matanya luruh berjatuhan. Apa yang terjadi pada ibunya? Ingin sekali Ruby bertanya seperti itu, tapi ia sudah kehilangan kekuatannya.
Lah hanya bisa mengikuti langkah Emer saat membawa ia masuk ke dalam area rumah sakit jiwa dan menuju salah satu ruangan. Beliau adalah ibu kandungmu, sayang. Namanya Safira. Seperti sudah terjatuh lalu dipukuli bertubi-tubi. Itulah yang Ruby rasakan saat melihat Safira berada di dalam ruangan rumah sakit jiwa. Elbunya yang cantik dan begitu lemah, duduk dengan mata yang kosong dan tidak memberikan respons meski 62. Menatap ke arah kedatangannya dan Emer. Ruby tidak bisa menahan air matanya lagi, ia menangis keras saat itu juga. Mommy. Panggilnya dengan suara yang bergetar. Tangisnya sudah tak bisa dikendalikan. Ini, aku, Ruby. Anakmu. Tak ada respon. Wanita parubaya yang cantik dengan bola mata berwarna kebiruan itu hanya menatap Ruby kosong. Seakan tengah tenggelam jiwanya pergi begitu jauh meninggalkan raganya. Ruby terpukul melihat kondisi ibunya. Apa yang mereka lakukan? Apa yang sudah mereka lakukan padamu, Mom? Tanya Ruby menangis. Terkandung amarah dalam getar suaranya. Apa mereka juga menyiksamu? Mereka menyakitimu seperti yang mereka lakukan padaku. Ruby merasa sakit hati sekaligus marah saat melihat keadaan ibunya. Yakin bahwa ayahnya Roger lah yang telah menyebabkan semua ini pada Safira. Emer memeluk Ruby dengan erat. Menenangkan istrinya itu. Tenanglah, sayang. Kita akan bicara dengan dokter. Kita akan lakukan semuanya agar Mommy sembuh. Ruby lekas mengangguk, itu sudah pasti akan ia lakukan. Ruby mengambil napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan dirinya saat Emer mengajaknya untuk menemui dokter yang menangani sang ibu Safira. Di dalam ruangan dokter, Ruby mendengarkan serius saat dokter menjelaskan bagaimana kondisi ibunya sebenarnya. Nyonya Safira mengalami tekanan mental yang sangat berat akibat peristiwa yang terjadi di masa lalu. Beliau mengalami depresi dan anxiety yang cukup parah, sehingga mengganggu aktivitas kesehariannya. Tapi Mommy sama sekali tidak memberikan respon pada saya, dokter. Sebenarnya Nyonya Safira tidak selalu diam membisu seperti itu. Beliau terkadang membuka suaranya pada para perawat, tapi memang tidak seintens seperti orang lain pada umumnya. Mendengar itu, membuat Ruby seakan mendapatkan secercah cahaya dalam kegelapan. Lakukan semua yang Anda bisa untuk ibu saya, dokter. Saya ingin dia kembali sehat, pinta Ruby dengan penuh harap. Dokter terlihat menghela napas. Kami para dokter telah melakukan beberapa upaya untuk membantu ibu Anda, termasuk terapi dan pengobatan. Namun, hasilnya belum maksimal. Karena kami juga memerlukan kerjasama dari keluarga dan orang-orang terdekat untuk membantu proses pemulihan Nyonya Safira, terang dokter tersebut pada Ruby dan Emer. Terakhir Nyonya Safira seperti diabaikan. Sama sekali tidak ada keluarga yang menjenguknya, padahal beliau datang pertama kali ke sini dalam keadaan puerperium. Puerperium. Apa maksudnya, Dok? Nyonya Safira datang ke sini saat masih dalam masa pemulihan setelah melahirkan. Namun, tidak ada keluarga yang 63 menjenguknya atau menunjukkan perhatian pada kondisinya. Kami harus berusaha keras untuk membantunya dalam masa pemulihan saat itu. 5. Dek. Ruby terkejut mendengar ucapan dokter. Netranya seketika berkaca-kaca. Elbunya dibawa ke RSJ saat masa pemulihan setelah melahirkan. Melahirkan dirinya. Emer memegang tangan Ruby dengan erat. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini, Dok. Tapi saya mohon lakukan semua yang Anda bisa untuk membantu ibu mertua saya. Dan kami sebagai keluarga akan melakukan semua yang kami bisa untuk membantu Mommy kami pulih dan membuatnya kembali bahagia. Dokter tersenyum dan lekas memberikan anggukan pada Emer. Setelah pertemuan dengan dokter, Ruby dan Emer keluar.
Mereka berjalan kembali menuju ruangan Ibu Safira. Tiba di sana, Ruby langsung menuju ke sisi ibunya dan memeluk wanita itu. "Mom, ini Ruby," katanya masih dengan menangis, tapi Safira tidak memberikan respon sama sekali. "Kita pulang." "Yuk, Mom." Ruby memegang tangan Safira dengan lembut dan memandang Emer dengan matanya yang basah. "Dokter belum mengizinkan hal itu, sayang. Tapi, aku ingin membawa Mommy pulang. Aku ingin merawatnya sendiri." Ruby terisak. "Aku tahu, sayang. Tapi, Mommy membutuhkan perawatan khusus yang tidak bisa kita lakukan di rumah. Dokter sudah menjelaskan bahwa Mommy membutuhkan terapi dan pengobatan yang intensif." Emer menatap Ruby dengan mata yang penuh kasih sayang, kemudian memandang Safira yang masih diam, tak memberikan respon meski saat ini Ruby memeluknya. "Kita harus mendengarkan saran dokter," kata Emer lagi seraya mendekat dan mengusap punggung istrinya yang memeluk Safira sambil menangis. 25. Berat rasanya meninggalkan ibunya, ingin sekali Ruby membawa wanita yang sudah melahirkannya itu untuk ikut pulang bersamanya. Namun, keadaan tak mengizinkan, kondisi Safira tidak memungkinkan untuk dibawa pulang. Dengan sesak di dadanya, hari itu Ruby terpaksa beranjak meninggalkan rumah sakit jiwa. La mengatakan banyak hal agar Safira tidak merasa sendirian. Ruby juga berjanji pada wanita yang melahirkannya itu, jika dirinya akan datang setiap hari. "Kita pulang, Pak," ucap Emer pada supir pribadinya ketika mereka sudah berada di dalam mobil. Namun, ternyata sang istri mencegahnya. "Bawa aku ke kantor keluarga Sanders." Emer terkejut mendengar kemana ingin tujuan istrinya selanjutnya. "Apa yang ingin kau lakukan di sana, sayang?" tanya Emer. La bisa melihat netra istrinya yang masih memerah itu. "Aku hanya ingin melihat-lihat. Aku ingin memastikan apakah semuanya baik-baik saja," ucap Ruby terdengar tenang. 64. Akan tetapi, Emer sudah mengangkat alis menatap ekspresi istrinya yang sudah berubah drastis itu, dari sebelumnya yang menangis tergugu memeluk ibunya penuh kesedihan dan kepedihan. Namun, kini berganti dengan tatapan tajam serta senyum dingin yang menakutkan, seraya mengatakan bahwa ia ingin berkunjung melihat keadaan ayahnya Roger di perusahaan. Tiba-tiba Emer mengusap pelan tengkuknya. Emer merinding, merasa ia ingin ditelan hidup-hidup oleh istrinya. 23, 65, 40. Kehancuran keluarga Sanders. Di perusahaan, Roger duduk di balik meja kerjanya, wajahnya terlihat begitu stres, tangannya memegang kepala, dan berulang kali terdengar helaan napas berat. La baru saja memeriksa laporan kondisi terkini perusahaan dari sekretarisnya. "Aku tidak bisa membiarkan semuanya runtuh seperti ini." Roger mengangkat kepala, menatap keseluruhan ruang kerja. Semua itu sekarang terancam hilang karena kesulitan keuangan perusahaan yang semakin parah. Roger tak dapat mengatasinya, ia juga tidak menduga jika efek dari penarikan investasi Tuan Harrison dan kemudian disusul dengan pemutusan kerja sama oleh berbagai pihak menjadi awal titik kehancuran perusahaan keluarga Sanders. 2. Roger benar-benar terlihat putus asa, berbagai cara sudah ia lakukan, termasuk meminta bantuan para pengusaha lain yang ia kenal, tapi semua terlihat menghindarinya. Hingga tiba-tiba, ponsel Roger berdering. Roger lekas menjawabnya, berharap salah satu teman pengusahanya lah yang menghubungi. Namun ternyata, yang ia dapatkan adalah laporan tentang pencarian Safira. Ya, Roger kehilangan Safira. Setelah Roger bertengkar dengan Cakra, ia bergegas menuju tempat di mana istri pertamanya itu dirawat. Dan ternyata Roger tidak menemukan keberadaan Safira. Entah sebutan apa yang pantas untuk Roger saat ini. Karena setelah puluhan tahun ia mengabaikan keberadaan istrinya. Kini, pria itu datang mencari,
lalu berharap Safira akan tetap ada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Kami sudah mencari di seluruh rumah sakit jiwa, Tuan. Tapi, tidak menemukan keberadaan Nyonya Safira. 3. Mendengar laporan tersebut, Roger langsung mengumpat di dalam hati. Kalian tidak becus bekerja. Mengapa kalian tidak bisa menemukan Safira? Hah. Makin berdenyut kuat kepala Roger. Tak hanya masalah perusahaan, kini masalah Safira juga datang memperberat beban pikirannya. Aku tidak mau tahu, kalian harus menemukan Safira secepatnya. Roger mematikan sambungan telepon, ia memukul meja kerja dengan tangan, semakin merasa frustasi. Di mana kau sebenarnya, Safira? Deru napas Roger terdengar memburu. Mengapa tidak ada yang bisa menemukanmu? Tanya Roger lebih pada dirinya sendiri seraya berpikir keras. Apa mungkin Cakra sudah? Roger mengingat jika setelah pertengkaran mereka, Cakra sama sekali tidak pulang ke rumah. Tidak mungkin anaknya itu sudah menemukan ibunya, tepis Roger langsung di dalam pikirannya.